Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kami akan membuat konten di pulau, yaitu tentang materi kami, yaitu meskipun lambat asalkan selamat, atau meskipun lambat yang penting selamat. Jadi bagaimana keseruannya, silahkan diikuti terus konten ini, dan pasti insya Allah ya akan memberikan manfaat untuk kita dalam hal-hal kehidupan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih bisa berjumpa kembali ya. Alhamdulillah sahabat pendakwah yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian teman-teman sahabat pendakwah, kami berada di Pulau Mohenggito ya. Jadi kami sekarang berada di musola. Dan alhamdulillah ya, kita lihat ya, ini adalah miniatur dari musola yang berada di Pulau Mohenggito, dan alhamdulillah suasananya juga bagus sekali karena mungkin kurang pengunjung Karapil ya. Kira-kira Karapil, sebelum kita membahas materi yang insya Allah bisa memberikan pelajaran kepada kita semua, kira-kira bagaimana menurut Karapil dari perjalanan dari awal kita start dari pelabuhan sampai ke sini, kira-kira bagaimana perasaannya Karapil? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perasaan saya itu apa ya? Ini kan mungkin pertama kali juga Karuli saya naik kapal besar seperti itu, karena biasanya mungkin perahu kecil. Jadi apa ya? Rasa penasaran saya itu untuk naik kapal itu sudah terobati, karena saya sudah melakukan perjalanan dari pelabuhan Kuandang menuju ke Pulau Mohenggito itu naik kapal. Jadi alhamdulillah luar biasa seru dengan teman-teman. Ada juga beberapa tim dari pemancing yang saya lihat mereka itu antusias sekali untuk melakukan pemancingan. Jadi itu seperti Karuli. Ya, okay. Terima kasih Kak Rafil ya. Jadi teman-teman sekalian, perjalanan dari pelabuhan sampai Pulau Mohenggito itu sangat seru teman-teman sekalian, karena kita ya nanti ini ya mungkin pertama kali kita naik kapal besar ya. Kemudian untuk melewati perjalanan yang alhamdulillah yang mungkin seru. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita naik perahu, kalau ombaknya besar seperti itu kan mungkin kita takut. Namun sekarang kita tidak takut, tapi mungkin agak sedikit pusing ya Kak Rafil ya. Karena ini awal juga teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian suka dan ingin datang ke sini, ya silakan saja teman-teman sekalian. Yang penting perlu kita ingat, jangan sampai kita datang untuk berwisata namun semata-mata hanya untuk bermaksiat ya. Karena juga orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi Kak Rafil ya, mereka menuju ke pulau hanya untuk ya bersenang-senang dengan orang yang tidak halal ya. Akhirnya kan ya sia-sia juga sebenarnya. Kalau kita mau cari asik ya silakan saja. Yang penting kita tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, sahabat pendakwah, kita akan membahas tentang meskipun lambat penting selamat ya kan. Karena saya terinspirasi dari salah satu seorang guru saya Kak Rafil. Guru saya lalu itu dia ya pernah mengajar saya waktu SMK ya. Dan saya lihat storynya kurang lebih meskipun terlambat yang penting selamat. Nah, kalau saya terinspirasi dari beliau, akhirnya saya punya ide mau buat judul meskipun lambat penting selamat ya kan. Artinya mungkin kalimatnya agak sedikit berbeda, dia punya terlambat, saya punya mungkin agak lambat ya kan. Jadi ini akan kita bahas tentang proses bagaimana kita hijrah ya, lebih ke arah prosesnya bagaimana hijrah. Yang pasti orang-orang sekarang kan, kalau kita lihat orang mau hijrah itu kan pasti di awal dengan pelan-pelan mau berubah, mungkin dari dia sholat satu waktu ya kan, mungkin sholat yang paling mudah mungkin sholat maghrib atau sholat isya ya kan. Karena proses hijrah itu tidak serta-merta langsung wow ya kan, langsung tiba-tiba pertama di hijrah langsung sholat 5 waktu bahkan tepat waktu ya kan. Kadang ya banyak godaan ya. Kira-kira kalau Kak Rafil dari proses hijrahnya, atau kalau melihat lingkungan kita, bagaimana proses hijrah orang-orang sekarang, atau justru Kak Rafil punya proses hijrah tersendiri? Silakan Kak Rafil, mungkin bisa dibagi kepada kita dan teman-teman sekalian. Silakan. Oke, jadi untuk proses hijrahnya saya itu seperti apa yang Karuli bilang tadi, pelan-pelan. Yang penting kita bisa terus menjalani setiap proses hijrahnya kita. Contoh seperti saya juga lalu itu kan saya belum terlalu mengerti tentang aurat. Jadi untuk menutup aurat itu saya masih
belum bisa, begitulah Karuli. Karena mungkin saya juga belum mendapati tentang aurat ini, jadi saya itu pertama itu ya sholat saja dulu lah untuk menutup aurat, mungkin nanti lain kali. Iya, saya sholat dulu yang apa ya, yang intinya ketika saya sholat menutup aurat. Nah itu yang saya tahu. Tapi kalau di luaran sana untuk keluar rumah itu mohon maaf ini apa ya, mungkin sebagai pelajaran juga saya masih menggunakan celana pendek Karuli. Jadi itu apa ya, mungkin jadi pelajaran untuk kita semua juga, berproseslah dulu untuk hijrah. Nanti kedepannya kita juga tidak tahu akan jadi seperti apa, tapi kita berproses dulu, belajar dulu agama, nantinya kita akan dapat sendiri tentang hukum-hukumnya dalam Islam. Jadi seperti itu Karuli. Mantap sekali ya Kak Rafil ya, tentang proses hijrahnya yang mungkin pasti semua orang pasti yang namanya hijrah kan, perpindahan dari perbuatan maksiat dan kemudian berupaya untuk menjadi taat, itu memang sangat ya pasti berproses ya. Namanya kalau saya dapat Kak Rafil ya, ada yang kalimatnya seperti Kak Rafil, kita itu harus berproses meskipun banyak protes ya, karena itu jalan menuju untuk sukses. Ya kan, pasti kalau orang yang mau berproses itu kan pasti ente ini siapa ente sudah sholat, ente sudah mimpi apa, ya kan. Akhirnya kadang juga kita pas mau sholat kan banyak orang protes, akhirnya kita dilema, ya kan, bahkan tak usah juga atas sholat saja, ya kan. Apalagi mereka iming-iming kita dengan masa lalu yang mungkin pernah kita buat kan, dan pasti ketika orang mau hijrah itu pasti punya masa lalu yang mungkin suram, ya kan. Nah, namun kalau macam saya dapati Kak Rafil di video ya Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, beliau katakan seperti ini, kalau kita sudah tahu dulunya kita salah, sekarang kita lakukan untuk amal yang soleh, ya kan, dari salah kemudian soleh. Jangan kita tetap istiqomah yang salah, ya kan. Akhirnya kita menuju kepada kematian dalam keadaan yang salah, ya kan. Ini sebuah kalimat yang insya Allah ya sama-sama juga kita harus coba sama-sama kita muhasabai, atau saya pun pribadi ya mendingan kalimat ini ya berupayalah dari saya yang tadinya, karena kalau kita tahu kita salah di zaman dulu atau zaman old, ya kan, harusnya kita jadikan kemudian hari itu amal soleh, ya kan. Apalagi ini masuk di penghujung tahun Kak Rafil ya, akan masuk pada namanya tahun baru. Jangan sampai justru tahun baru kita juga harus berbuat dosa baru, ya kan. Harusnya kita upgrade ya, dari kita jadi yang salah kemudian kita upgrade jadi orang yang soleh. Namun seperti saya katakan tadi Kak Rafil ya, bahwa yang mana kita tetap dapat protes, ya kan. Akhirnya tidak lama hijrah, akhirnya kita kembali kepada kemaksiatan, ya kan. Daripada anak dibilang apa, dikatakan seperti ini, akhirnya kan yang namanya hijrah juga kan ya pasti banyak sekali cobaan ya. Itu cobaan dari eksternal ya, apalagi akhirnya ada juga apa ya, cobaan dari internal ya. Kadang kita minder, pernah berbuat dosa, ya kan. Bahkan hijrahnya kita kadang ada yang hijrah juga ya, taatnya juga jalan, kemudian maksiatnya juga jalan ya. Akhirnya kan ada juga begitu Kak Rafil ya. Karena ada yang meskipun contoh dia mau sholat, setelah dia sholat kemudian juga bermaksiat kan. Nah itu namanya juga proses untuk hijrah kan. Tetap yang namanya hijrah juga pasti, karena semakin tinggi semakin tinggi sebuah pohon itu kan semakin kencang angin kan. Begitupun semakin kita meningkatkan ketakwaan pada Allah pasti akan diuji, ya kan, yang pasti akan diuji. Namun bagaimana kita menghadapi ujian itu kan, itulah hasil dari namanya sukses. Nah, kira-kira Kak Rafil, saya ingin tanya pada Kak Rafil, menurut Kak Rafil apa yang menyebabkan faktor orang itu yang gagal dalam hijrah kalau menurut Kak Rafil sendiri, atau mungkin Kak Rafil pernah dapat referensi lain-lain. Silakan Kak Rafil. Oke, jadi kalau menurut saya Karuli, mengapa seseorang itu salah dalam berhijrah, atau mungkin dia bisa istilahnya itu tumbang dari proses hijrahnya. Mungkin harus diperbaiki juga dari segi niatnya juga Karuli ya. Karena mungkin banyak sering yang kita dapati, banyak orang yang ingin melakukan kebaikan itu tapi niatnya itu salah, masih salah. Nah itu mungkin yang jadi bahan perbaikan kita juga untuk sama-sama memperbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ya, banyak juga yang melakukan itu hanya karena untuk manusia itu kan. Hanya demi mendapatkan pujian lah atau sanjungan dari manusia yang membuat dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menurut saya Karuli. Nanti mungkin Karuli bisa menambahkan. Terima kasih Karuli. Oke, terima kasih banyak kembali Kak Rafil ya atas sebuah sharing ya dalam sekalian. Ternyata orang-orang yang gagal menurut Kak Rafil itu orang-orang yang gagal dalam pas hijrah itu terkadang salah niat ya, karena
sebagaimana yang kita ketahui ya, innama a'malu binniyat kan. Semua amal itu kan tergantung niat kan. Kalau niatan kita kepada Allah dan Rasul, insya Allah kita akan dapati Allah dan Rasul ya. Kalau kita punya niat untuk wanita yang ingin kita nikahi, insya Allah Allah akan berikan. Namun tidak akan mendapati pahala. Ya kan? Kalau kita amalnya untuk dapat kedudukan atau dunia sisinya, kita akan dapati. Namun tidak akan dapat pahala, iya kan? Ini kadang juga yang membuat kita dilema ya. Yang pasti ada juga yang hijrahnya mungkin lihat mungkin melihat ada pasangan atau yang disukai itu soleh dan soleha, ya kan? Akhirnya iya kan? Karena mungkin didapati kan orang yang baik pasti akan dapat yang baik kan? Akhirnya dia mau baik-baik supaya bisa dapat yang ini kan? Akhirnya juga ini yang kadang salah ya. Kadang pun saya pun kadang karafil pernah terjebak di posisi itu karafil. Bahwa yang mana niatan saya itu kalau menurut saya sih itu agak keliru, dan alhamdulillah ya setelah saya mendapat beberapa referensi ya alhamdulillah insya Allah ya kita doakan sama-sama saya dan karafil bisa meluruskan niat agar lebih semata-mata mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Saya pun karafil pernah teringat dengan sebuah kalimat yang mana ada orang-orang yang amalnya tinggi, iya kan? Artinya amalnya besar namun pahalanya sedikit. Ada yang amalnya sedikit namun pahalanya besar. Karafil mengerti ini karena disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh niatnya, ya kan? Contoh dia sering beribadah, amalannya banyak, namun niatannya tadi kan salah. Akhirnya pahalanya sedikit. Namun orang-orang yang amalnya sedikit tapi dia yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan mendapat pahala lebih besar. Ya kan? Ini juga termasuk ya sama-sama kita perbaiki teman-teman sekalian sahabat Minat Dakwah, tetap kita sama-sama untuk memperbaiki niat kita karena semua amalan yang kita lakukan itu tergantung niat kita, dan saya pun dan karafil berdoa ya semoga kita tetap Allah jaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kalau menurut saya karafil setelah niatnya salah, kemudian juga mungkin lingkungan karafil ya, pengaruh juga lingkungan kita. Kalau kita hijrah dan kita tetap contoh ya karafil mau hijrah, dan contohnya ketika karafil hijrah tetap masih dengan lingkungan yang sama dengan orang-orang yang mohon maaf ya belum mengajak kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karafil mau hijrah kan kadang juga contoh ya karafil kalau mau sholat hanya karafil kan kayak macam tidak enakan kan teman-teman lain bagaimana ngajak sholat sedangkan orang kan tidak biasa sholat, ya kan? Akhirnya orang juga dilema kan, iya ya kan karafil. Ini kadang juga harus karafil. Kalau menurut saya karafil alangkah baiknya juga kita perlu teman-teman yang bisa membimbing kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sebagaimana kawanan rusa ya atau kawanan apalah, ketika dia berjalan sendiri, iya kan, itu kan gampang sekali binatang-binatang buas akan menerkam dia. Tapi kalau dia berjalan berkelompok itu kan agak minimal terlindungi ya. Begitupun posisinya teman-teman sekalian, kalau kita mau hijrah alangkah baiknya kita juga mencari teman-teman yang bisa menjaga kita, ya kan. Ya mungkin itu kalau mungkin menurut kami itu adalah mungkin banyak orang yang tumbang dalam proses hijrahnya itu karena mungkin dari niat, yang kemudian teman-teman juga ya mohon maaf ya tidak mendukung kita ya. Dan kemudian juga menurut saya karafil mungkin kita juga kurang mencari tambahan-tambahan ilmu, entah itu kita jarang mengikuti kajian, iya kan, atau kita jarang baca buku, iya kan. Akhirnya kalau kita sudah hijrah dan kita banyak waktu luang, akhirnya kan gampang juga bermaksiat, ya kan, sehingga kita sibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Apalagi masa muda ini kan masa yang kita masih kuat, yang masih punya power, ya kan. Contohnya sekarang kan, karena kita masih kuat, kita sekarang datang di pantai kan. Coba kalau kita sudah tua, apalagi kalau sudah punya keluarga, itu kan mungkin anak atau istri kita kan juga ya mungkin lebih butuh pada kita daripada kita jalan-jalan kan. Namun karena kita masih muda, alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktu untuk jalan-jalan. Sekarang karafil solusinya untuk karafil kira-kira untuk teman-teman yang sementara hijrah dan yang belum hijrah, bagaimana karafil solusinya agar sama-sama kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan karafil. Oke, jadi untuk solusi dari saya, kalau menurut saya sih kita berjalan aja dulu, berproses untuk hijrah, saling dengan teman-teman kita saling mengingatkan untuk terus melakukan kebaikan. Dan seperti itu judulnya yang akan kita bahas ini kan, meskipun lambat asal selamat. Jadi kita biarpun proses kitanya ini lambat, yang penting kita selamat. Jangan tergesa-gesa namun belum tentu selamat. Jadi mungkin itu. Jadi bergerak saja dulu. Meskipun pelan ya tetap harus kita jalani. Nantinya kita akan mendapatkan hasil yang insya Allah kita inginkan. Jadi seperti itu Karuli.
Oke, mantap ya Kak Rafil ya. Terima kasih Kak Rafil ya. Menurut Kak Rafil untuk kita tetap dalam hijrah, tetap langkahlah dulu kita melangkah. Karena sebagaimana kita lihat anak-anak kecil kan, tetap mereka belajar untuk belajar itu kan tetap dalam mungkin merangkai ya kan. Kemudian merangkai setelah itu mereka belajar untuk 1-2 langkah. Akhirnya kan mereka bisa lari-lari. Begitupun hijrah teman-teman sekalian. Yang pasti pertama kita perbaiki niat kita supaya Allah tetap bimbing kita dalam ketaatan, yang kemudian mulailah dulu kita mulai, yang kemudian setelah kita mulai kemudian perbaiki setiap apa yang kita perbaiki apa yang sudah kita lewati proses ini. Dan terakhir mungkin carilah teman-teman yang mendukung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan kepada kita semua, dan semoga bisa kita jadikan proses untuk hijrah kita seperti bagaimana judul kita, meskipun lambat penting selamat, tetap berproses teman-teman sekalian, proses ya, jalani apapun yang Allah sudah berikan. Semoga kita Allah bimbing dan tuntun sampai hingga akhir hayat kita ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.